Di kaki Gunung Argopuro, di antara hamparan hijau dan udara yang sejuk, berdiri Desa Suci, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Desa yang menyimpan kekayaan alam dan potensi masyarakat. Salah satunya melalui komoditas kopi yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari tanah yang subur, kopi tumbuh dan dirawat dengan ketekunan, melewati tangan-tangan petani yang menjadikannya bukan sekedar hasil panen, tetapi juga sumber penghidupan dan harapan. Namun di balik potensi yang dimiliki, masih ada tantangan yang menyertai perjalanan kopi hingga menjadi produk bernilai. Proses pasca panen, khususnya pengeringan, masih sangat bergantung pada kondisi cuaca. Di tengah potensi dan tantangan itulah Desa Suci memiliki ruang untuk terus berkembang, menghadirkan inovasi, memanfaatkan teknologi, dan menguatkan potensi lokal. Sebab bagi Desa Suci, setiap biji kopi bukan hanya tentang hasil hari ini, tetapi juga tentang cerita, harapan, dan masa depan yang sedang ditumbuhkan. Karena sebuah desa tidak hanya dibangun oleh apa yang dimiliki hari ini, tetapi juga oleh keberanian untuk menciptakan perubahan di hari esok. Desa Suci, tempat alam, masyarakat, dan potensi bertemu dalam satu cerita. Sebuah cerita yang terus tumbuh, seperti kopi yang dirawat dari biji hingga menjadi harapan bagi kehidupan. Ada sebuah perjalanan yang dimulai dari langkah sederhana. Datang, melihat, dan mendengarkan. Perjalanan kami dimulai di Desa Suci, tempat di mana kopi bukan hanya tumbuh dari tanah, tetapi juga tumbuh bersama kehidupan masyarakatnya. Di antara hamparan kebun kopi, kami mulai mengenal lebih dekat bagaimana kopi dirawat, dipanen, hingga akhirnya memasuki proses pasca panen. Kami melakukan survei, melihat kondisi lokasi, berbincang dengan masyarakat, dan mencoba memahami setiap proses yang selama ini dilakukan. Karena bagi kami, sebelum menciptakan sebuah perubahan, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yaitu memahami potensi yang dimiliki desa, memahami kebutuhan masyarakat, dan memahami persoalan yang masih menjadi bagian dari perjalanan kopi. Salah satu persoalan yang kami temui adalah proses pengeringan. Setelah dipanen, kopi harus melalui proses yang panjang sebelum akhirnya siap diolah dan memiliki nilai jual. Selama ini, proses pengeringan masih banyak dilakukan secara konvensional. Biji kopi dijemur di bawah sinar matahari, sederhana, alami, dan telah dilakukan secara turun-temurun. Namun, proses ini sangat bergantung pada kondisi cuaca. Ketika matahari bersinar, pengeringan dapat berjalan dengan baik. Tetapi ketika hujan datang, langit mendung, atau kelembapan meningkat, proses pengeringan dapat menjadi lebih lama. Dari sinilah sebuah pertanyaan muncul. Bisakah panas matahari dimanfaatkan dengan lebih optimal? Bisakah proses pengeringan dipantau dengan lebih mudah? Dan bisakah teknologi hadir untuk membantu tanpa meninggalkan cara dan potensi yang telah dimiliki masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan sederhana itulah yang kemudian menjadi awal dari perjalanan kami. Setelah mengetahui kondisi di lapangan, kami mulai menyiapkan pembangunan. Area yang sebelumnya masih dipenuhi rumput dan berbagai bagian yang belum tertata, perlahan kami bersihkan. Kami merapikan lingkungan, menata tempat, dan menyiapkan ruang untuk sebuah gagasan yang sebentar lagi akan diwujudkan. Mungkin bagi sebagian orang, membersihkan lokasi hanyalah pekerjaan sederhana. Namun bagi kami, dari tempat inilah sebuah harapan mulai dibangun. Karena setiap perubahan selalu membutuhkan ruang untuk tumbuh. Setelah lokasi siap, kami mulai mempersiapkan berbagai bahan yang dibutuhkan. Kami mencari, memilih, dan membeli material pembangunan satu persatu. Rangka, rak, pelindung, komponen pendukung, hingga berbagai kebutuhan sistem mulai kami kumpulkan. Setiap bahan memiliki fungsi, setiap bagian memiliki peran, dan setiap persiapan menjadi bagian dari perjalanan untuk mewujudkan sebuah inovasi. Hingga akhirnya tibalah saatnya untuk mulai membangun. Rangka demi rangka mulai dirakit. Kami mengukur, memasang, mencoba, dan kembali memeriksa. Tidak semuanya berjalan sempurna. Ada bagian yang harus disesuaikan, ada pekerjaan yang membutuhkan waktu lebih lama. Bahkan ada hal-hal kecil yang mengharuskan kami berhenti sejenak,
berpikir, kemudian mencoba kembali. Namun dari situlah kami belajar bahwa membangun sesuatu bukan hanya tentang hasil akhirnya, tetapi tentang proses yang mengajarkan kesabaran, ketelitian, kerjasama, dan keberanian untuk terus mencoba. Hari demi hari, perlahan bentuk rak pengering mulai terlihat. Yang sebelumnya hanya berupa rancangan dan gambaran, kini mulai berdiri nyata di hadapan kami. Sebuah ruang yang nantinya akan menjadi bagian dari perjalanan pasca panen kopi di Desa Suci. Namun, kami tidak ingin hanya membangun sebuah tempat untuk mengeringkan kopi. Kami ingin menghadirkan sesuatu yang dapat bekerja lebih cerdas. Karena itu, tahap berikutnya adalah memasang sistem. Komponen pendukung mulai ditempatkan, sistem sirkulasi udara mulai disiapkan, sensor dipasang untuk membantu membaca kondisi selama proses pengeringan. Dari teknologi Internet of Things mulai diintegrasikan ke dalam sistem. Teknologi mulai menyatu dengan bangunan yang telah kami kerjakan. Apa yang sebelumnya hanya dapat diperkirakan, kini dapat dibantu dengan data. Dan apa yang sebelumnya dilakukan secara manual, kini dapat dipantau dengan teknologi. Dan dari sebuah keyakinan sederhana bahwa teknologi dapat tumbuh berdampingan dengan masyarakat, bahwa potensi desa dapat terus dikembangkan, dan bahwa apa yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun, dapat menjadi bagian dari cerita yang lebih besar di masa depan. Inilah perjalanan kami di Desa Suci, dari melihat potensi, menemukan persoalan, membangun solusi, hingga memperkenalkan sebuah inovasi. Satu langkah kecil dari kami untuk kopi Desa Suci, untuk masyarakat, dan untuk masa depan yang terus tumbuh bersama. Lama-lama rasa sulit disuka, bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya, tentang Nala dan kemurungan hatinya.